Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan anugerah teristimewa, rahmat untuk berpantang dan berpuasa pada masa Prapaskah ini. Kini kami akan memulai rangkaian aktivitas kami dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar setiap sabda Yesus yang kami dengarkan, kami renungkan, meresap di dalam hati kami, dan membantu kami untuk menghayati setiap tugas dan pekerjaan kami yang selalu dan senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti di dalam hidup kita berjumpa dengan sesama kita yang berbuat salah atau yang berlaku tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, dan seringkali kita juga merasa sakit hati terhadap sesama kita lewat segala pikiran, perkataan, tindak tanduk, dan perbuatan mereka. Dan dalam situasi itu terkadang kita berusaha untuk tetap kuat dan tegar, tetapi juga terkadang kita masih menyimpan benih-benih dendam dan amarah di dalam diri kita. Benih-benih amarah itu, kalau kita tidak menyelesaikannya dengan cara berdamai dan lain sebagainya, akan mengganggu pikiran, akan mengganggu hidup kita, dan akan mengganggu konsentrasi kita. Sekalipun kita berusaha untuk tetap kuat dan tegar. Apalagi kalau kita bersama-sama di suatu tempat dan tidak berdamai, rasa-rasanya hidup itu menjadi berat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus di dalam bacaan Injil menekankan betapa pentingnya
berdamai dengan saudara kita. Kalau kita menyimpan dendam dan amarah, kalau kita mengatakan kafir atau berkata jahil terhadap sesama kita, Yesus mengatakan, jangankan membunuh, mengatakan kata-kata yang demikian harus dihukum. Di balik kata-kata Yesus ini, Yesus hendak mengungkapkan kepada kita betapa pentingnya berdamai. Dan damai yang sesungguhnya bukan hanya lewat kata-kata, tetapi damai itu harus diungkapkan dengan sikap memaafkan, sikap hidup berdampingan. Dan itu bisa terjadi kalau kita memiliki hati yang mengampuni dan terbuka kepada sesama kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa prapaskah ini, dalam tindakan-tindakan puasa dan pantang kita, kita membangun kembali niat kita, keluar dari cara hidup yang lama, yang seringkali membunuh saudara-saudara kita secara tidak langsung lewat kata-kata, lewat sikap dan perbuatan kita. Mari, pada momen masa prapaskah ini, kita menyadari keterbatasan kita, kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, dan kemudian membawa seluruh diri kita, seluruh tindak tanduk kita dan perbuatan kita kepada Yesus, dan menyelaraskannya dengan kehendak Yesus. Jika kehendak kita ialah saling membalas dendam, maka kita melepaskan hal itu dan menyelaraskan dengan kehendak Yesus, yaitu mengampuni dan memaafkan siapa saja yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabda dan kehendak-Mu yang boleh Kau nyatakan lewat Kristus yang hadir bersabda kepada kami dengan kuasa sabda kebijaksanaannya. Semoga di dalam hidup kami senantiasa mampu untuk menyelaraskan diri kami dengan kehendak Kristus, teristimewa saling memaafkan antara kami. Semoga di masa prapaskah ini kami selalu dan senantiasa menghayati taubat kami, memurnikan hati kami dengan membaharui sikap kami, yaitu semakin membangun perdamaian dalam hidup kami melalui sikap saling memaafkan dan mengampuni. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.